Waalaikumsalam, Kak. Kita harus belajar dari anak-anak kita. Ketika anak-anak kita dimarahin, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kita dimarahin, dia itu diam. Dipukul, dia diam. Apakah ketika teman-teman memukul anak-anak, anak-anak membalas? Tidak. Apakah ketika teman-teman menjewer anak-anak, anak-anak balas? Tidak. Anak 1 tahun, anak 8 bulan, anak yang 2 tahun dipukul, pantatnya dijewer, diam. Padahal sakit hati tuh. Menangis dia, kenapa? Karena ada rasa sedih, ada rasa sakit hati waktu kecil. Maka jangan heran teman-teman, mana ya, anak-anak itu, kalau misalkan anak-anak pernah dipukul, ada sesuatu histori di dalam kehidupan dia waktu kecil, ya, seperti kapas yang tadinya halus, kapas tisu ya, kertas tadinya halus, kemudian dimarah-marah sama teman-teman, akhirnya kusut. Dan ini tidak bisa hilang sampai dewasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang baru hadir silakan. Jadi anak-anak itu akan membekas. Ini orang-orang yang suka marah-marah, hati-hati. Ya, akan membekas. Saya waktu kecil dulu saya pernah dipukul. Ya, saya waktu kecil dulu pernah dimarah-marahin, pernah dijewer sama mamah misal. Ya, itu tidak akan pernah hilang, selalu membekas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perhatikan baik-baik. Anak yang suka disakiti ketika kecil itu akan membekas sampai besar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Ketika teman-teman itu marahin anak-anak, maka jangan sampai ada doa-doa. Susah diomongin, dasar anak nakal. Enggak boleh. Ya, coba teman-teman. Anak dimarahin, biasanya dia cuma mengembalikan badannya ke tembok, kalau enggak dia jongkok, kalau enggak tidur ke kamar, benar enggak? Tidur ke kamar, benar? Tidur di kamar. Ketika anak kita habis dimarahin, dia diam habis nangisnya, disitulah rasa rasa menyesal kita muncul. Ya Allah, Nak, kasihan kamu ya, Nak. Gara-gara mama itu mikirin hutang, kamu jadi pelampiasan. Anak-anak kita kalau habis dimarahin kasihan, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasihan dia tidur, kadang terisak-isak, tidur padahal dia nggak tahu apa-apa, mamahnya banyak hutang, anaknya nggak tahu apa-apa. Ternyata orang tuanya dalam tekanan, anaknya jadi sasaran. Ya, kasihan anak. Ketika udah bangun tidur, kita belajar dari anak ya. Siapa di sini yang suka memarahi anak-anak? Yang baru masuk yuk. Yang baru masuk silakan di follow akun saya, klik tombol plusnya. Klik tombol plusnya. Ya, klik tombol plusnya, kemudian teman-teman klik tombol loncengnya. Jadi nanti ketika saya ada live, jam 1 siang saya ada live, membahas tentang hutang, ya insya Allah, nanti teman-teman akan mendapatkan undangan dari saya. Silakan yang belum ada, belum di follow akun saya, klik tombol plusnya di sini, yang masih ada tanda plusnya ya, dipencet. Anak-anak kita habis dimarahin teman-teman, bayangkan. Ya. Bangun tidur, yang dicari adalah mamahnya. Ya. Suka dicari mamahnya. Mah, makan, mah. Habis dipukul sama orang tuanya, habis dipukul sama ibunya, habis dimarahin, habis nangis dia. Ketika bangun tidur yang dicari mamahnya, lupa dia. Itulah kita belajar dari anak-anak. Anak-anak kita ketika dimarahin dia nangis, dipukul. Ya. Tapi ketika bangun, lupa, yang dicari adalah mama. Betul nggak? Nah, baru terima itu sekarang. Kau terima Allah. Kau terima Allah. Kayak gini teman-teman. Perhatikan nggak teman-teman? Kok di sini putus-putus ya? Teman-teman. Ya, siapa? Sebentar ya. Iya, putus-putus. Oke, baik ya. Oke, sekarang aman? Gimana sekarang? Aman? Aman ya? Oke, sebentar.
Aduh, ini kalau aman ya? Oh, putus-putus ya? Aman ya? Baik, kita lanjut. Kita lanjut ya. Yang baru masuk silakan klik tombol plusnya ya. Aman, aman, aman. Bismillahirrahmanirrahim. Aman, aman, aman. Baik, ini ada kata-kata tadi. Ada kata-kata tadi. Bunda, saya itu suka marah sama anak-anak. Habis kesel. Anak-anak susah diatur. Itu semua doa. Bun, saya kesel sama anak-anak. Saya suka marah. Habis saya kesel, anak saya susah diatur. Susah diatur itu adalah doa. Maka jangan teman-teman itu kayak gini. Dasar kamu anak susah diatur. Dasar kamu memang anak nggak nurut sama orang tua. Nggak. Ya. Nggak boleh. Ketika teman-teman itu, anak-anak kita menguji kesabaran kita, ya, maka apa yang harus teman-teman lakukan? Ketika teman-teman diuji kesabaran sama anak-anak, ya, kayak gini. Ya Allah, Engkau datangkan anak hamba ke dalam kehidupan hamba saat ini, menguji kesabaran hamba. Ya Allah, lunakan hati hamba, biar hamba tidak memarahi anak-anak hamba. Ya, ya Allah, Engkau datangkan ke dalam kehidupan hamba saat ini, anak-anak hamba. Yuk, sarling yuk. Sarling tautan teman-teman. Menguji kesabaran hamba ya Allah, lunakan hati hamba, biar hamba tidak memarahi anak-anak hamba ya Allah. Waalaikumsalam Mbak Ratu, Kak Bildan. Yuk, sarling yuk, karena ini langsung diturunkan sama TikTok kalau internetnya down. Inilah TikTok kadang seperti itu, ya. Yuk teman-teman, hilangkan kemarahan teman-teman, hilangkan saat ini. Jangan ada kata-kata yang negatif untuk anak-anak, karena itu akan terjadi. Begini teman-teman, kita akan belajar dari anak-anak kita. Ya, waalaikumsalam Mbak. Kita belajar dari anak-anak kita. Kita pingin anak-anak kita nurut, betul nggak? Jawab. Siapa yang pingin anak-anak kita nurut kepada kita? Jawab teman-teman. Siapa yang pingin anak-anak kita nurut kepada orang tuanya? Siapa? Jawab. Ada yang pingin anak-anaknya nurut? Ada nggak? Coba jawab. Ada yang pingin anak-anaknya nurut? Anak-anak itu masih kecil, masih belum tahu apa-apa. Kadang nggak tahu teman-teman ya. Kadang nggak tahu apa-apa, anak 1 tahun, 2 tahun dimarah-marah, nggak tahu masalah hutang, tiba-tiba dimarah-marah sama orang tua. Yang taunya dia adalah memecahkan gelas. Setelah gelasnya dikumpulin, ya udah beres. Itu yang ditahu kata anak-anak. Anak-anak itu tidak tahu kerepotan orang tua. Tidak tahu kalau orang tuanya banyak masalah. Anak-anak tidak tahu. Tapi kenapa anak-anak kita kadang jadi sasaran? Kenapa? Ya, dengerin baik-baik. Kita pingin anak-anak kita itu nurut kepada kita. Anak-anak kita belum tahu tentang kehidupan orang tuanya. Kamu nggak tahu ya kalau mamanya sibuk. Emang iya, anak kan nggak tahu. Anak 1 tahun, 8 bulan, atau 2 tahun, mereka nggak tahu kesibukan anak-anak, kesibukan orang tua nggak tahu. Coba saya mau tanya kepada teman-teman. Teman-teman tahu riba? Tahu? Meninggalkan sholat tahu teman-teman itu dosa? Tahu nggak? Tahu. Teman-teman udah dewasa, udah tahu mana yang benar, mana yang salah. Sama Allah nggak boleh riba. Tapi kenapa? Kenapa kita masih riba? Padahal udah tahu sama Allah nggak boleh. Ayo, bedanya apa? Kita egois sahabatku. Kita pingin anak-anak kita nurut sama kita. Kalau misalkan kita nyuruh anak kita itu suruh sholat, kemudian dia nggak sholat, marah kita marah? Marah nggak? Kalau anak-anak kita nggak nurut sama kita, orang tua marah, betul nggak? Ya, sabar nggak kita ngadepin anak-anak kita? Kadang kita nggak sabar. Coba Allah. Kita sudah meninggalkan sholat sering, marah-marah sering. Apa titipan Allah itu? Harta sudah dikasih tapi nggak digunakan untuk sedekah dengan benar. Anak-anak minta udah dikasih tapi dimarah-marahin. Kalau Allah manusia itu mungkin sudah marah sama kita. Tapi karena Allah itu sayang kepada hambanya, itulah Allah kita meninggalkan sholat masih dikasih makan. Malu nggak kita? Coba kita kepada anak-anak kita marah. Anak-anak kita 1 tahun nggak tahu apa-apa. Ya,
Benar nggak? Yuk, ayo teman-teman, muhasabah. Coba sadari diri kita itu banyak salah. Benar nggak? Kita pingin anak-anak kita nurut, tapi kita nggak nurut sama Allah yang menciptakan kita. Kita nyuruh, ayo nak kamu sholat, ayo nak kamu sholat. Benar nggak? Tapi ternyata, ayo kamu jangan riba, kamu jangan riba. Itu Allah tuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi nggak peduli. Benar nggak? Kita pingin anak-anak kita nurut kepada kita, tapi Allah bilang jangan riba. Tapi tetap kita nggak nurut. Padahal orang tua loh, kita tahu loh. Meninggalkan sholat itu dosa. Ngomongin orang itu dosa. Gibahin orang itu dosanya di atas zina. Kenapa kita masih melakukan? Padahal kita tahu sebagai seorang dewasa, kita tahu itu dosa. Suami sudah tahu kalau nggak ngasih anak istri nafkah itu dosa. Udah tahu loh ilmunya. Udah tahu, mana yang nggak tahu? Udah tahu. Tapi kenapa nggak ngasih nafkah? Kenapa kita meninggalkan sholat? Kenapa? Ayo, egoisnya kita. Tuh. Nggak ada genetik marah. Ke teman-teman, marah itu bisa dikurangi. Ya? Yuk, teman-teman kita bahas. Yang baru masuk silahkan teman-teman follow akun saya, klik tombol plusnya. Ya? Yuk, yang suka marah-marah sama anak-anak, yuk, perhatikan. Nih, teman-teman klik follow akun saya. Klik tombol plusnya dulu yuk. Yang masih belum diklik tombol plusnya, klik tombol loncengnya. Pilih yang semua tombol loncengnya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih yang suka marah-marah. Anak itu diminta nggak sama kita? Diminta? Ya Allah, Mbak Lili cepat sembuh ya. Ya Allah, berilah hamba keturunan. Dikasih keturunan? Dikasih? Udah dikasih diapain? Udah dikasih diapain sahabatku? Sering dimarah-marah? Ya. Itulah titipan Allah, banyak sekali yang belum kita bisa jaga. Badan ini nggak bisa dijaga. Ya, kita marah-marah karena nggak menerima keadaan, kita marah-marah badan nggak bisa dijaga. Nggak enak makan, nggak enak tidur. Anak sudah dikasih anak nggak bisa dijaga, suka dimarah-marahin. Padahal anak-anak banyak yang belum paham tentang kehidupan kita. Yuk, bagaimana cara mengatasi marah-marah? Perhatikan. Ingat ya, la taghdab falakal jannah. Jangan marah, bagimu surga. Orang-orang kenapa dia marah-marah? Kenapa dia marah-marah? Karena dia itu tidak bisa menerima keadaan, itulah marah-marah. Ya. Ini baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah bersabda berkali-kali, jangan marah, la taghdab. Jangan marah, la taghdab. La taghdab, jangan marah. Ya, falakal jannah, maka bagimu surga. Orang-orang yang marah itu kenapa? Kalau orang marah itu karena dia tidak bisa menerima keadaan. Nggak menerima keadaan. Ya, nggak bisa menerima keadaan. Maka terima keadaan biar teman-teman bisa menenangkan kemarahan. Kenapa dia marah? Gak bisa menerima keadaan. Saya gak menerima keadaan anak saya menumpahkan gelas. Menumpahkan air. Akhirnya bercacar air kemana-mana. Maka marah. Gak bisa menerima keadaan. Saya gak bisa menerima keadaan saat ini saya ditagi-tagi. Akhirnya marah. Saya gak bisa menerima keadaan saya dihina-hina sama orang. Akhirnya marah-marah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Orang-orang yang marah, dia itu tidak bisa menerima keadaan, maka judulnya adalah apa? Sabar. Judulnya, kebalikannya adalah sabar. Marah-marah karena dia tidak bisa menahan keadaan, menerima keadaan. Gak bisa menerima keadaan saat ini banyak hutang. Masya Allah, makasih Mbak Lili, Masya Allah ya. Makasih Mbak. Bisa itu dihindari dari kehidupan kita, bisa banget. Yaitu dengan cara apa? Sabar. Sabar itu adalah menahan segala sesuatu yang tidak suka dalam kehidupan kita.
maka kemarahan itu bisa dihentikan dengan rasa sabar. Makasih Mbak Fia Bungsu. Benar. Kenapa kita marah kepada anak-anak? Karena kita tidak bisa menerima anak saya sulit disuruh sholat, betul? Nggak bisa menerima. Saya nggak bisa menerima karena pasangan saya marah sama saya, jadi akhirnya saya nggak bisa menerima, akhirnya saya marah lagi sama dia. Karena nggak bisa menerima keadaan. Keluar rumah, macet, nggak bisa menerima keadaan. Ya, nggak bisa menerima keadaan, akhirnya apa? Marah. Tapi dengan kemarahan itu apakah menyelesaikan masalah? No, tidak. Apakah dengan teman-teman itu marah kepada anak-anak yang sudah menumpahkan gelasnya, dengan dimarahin teman-teman akhirnya gelasnya yang sudah berhamburan itu, kaca-kacanya akhirnya membereskan sendiri? Tidak. Marah-marah kepada orang-orang yang menghina kita, yang mencaci maki kita, marah kepada mereka, selesai masalah kita? Tidak sama sekali. Ya, maka kata Allah, sabarlah. Sabar orang-orang yang saat ini sedang dihina-hina, dicaci maki. Memang gak enak, pinginnya rasanya marah. Yang saat ini keadaannya, ekonominya lagi kurang, yang saat ini mungkin lagi diuji sama anak-anaknya, lagi diuji sama keadaan ekonominya. Sabar, menerima segala sesuatu yang tidak suka, itu sabar. Sabar. Ketika teman-teman sabar, maka Allah, innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Bagaimana Bun agar bisa sabar? Ketika teman-teman itu dimarahin sama orang, dihina-hina, dicaci maki, Allahumma layyin liqalbi. Pertamanya minta perlindungan kepada Allah agar lindungi dari syaitan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Allah, lindungi aku dari godaan syaitan. Karena kemarahan itu datanglah dari setan, teman-teman. Alhamdulillah Bun, anak saya sekarang komen udah nggak marah-marah, Mak. Masya Allah, alhamdulillah ya. Ini ada anak setiap pagi muhasabah, itu handphonenya itu disimpan di ruang tengah, diliatin sama anak-anaknya, didengerin sama suaminya. Pada waktu itu ada ibunya marah, kata anaknya gini, kata bunda, kolbun marid mamah mah, kata bunda mah. Kalbun morid, kolbun marid. Katanya kalau mamanya marah, kolbun marid, kata anaknya tuh. Anaknya jadi nempel tuh. Ya, penyakit hati marah-marah. Ya, ingat ya. Marah-marah itu adalah salah satu penyakit hati. Yang pertama marah-marah. Ya. Yang pertama itu adalah marah-marah. Maka orang-orang yang suka marah-marah nggak ada enak-enaknya. Ototnya tegang, otaknya mikir, hidupnya nggak enak. Makanya bangun pagi teman-teman langsung marah-marah, nggak akan tenang hidupnya. Hari itu akan marah-marah. Biar soleha anak, Rabbi habli minas solehin. Ketika kita itu dicaci maki sama orang, kemudian kita itu dihina-hina, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Allah, lindungilah aku ya Allah dari godaan syaitan. Allahumma layyin liqalbi, lunakan hatiku ya Allah. Saya nggak enak saat ini ditagih. Ya Allah, hari ini ada orang yang nagih. Ya, yuk sharing-sharingnya mana? Sharing-sharingnya, tap-tap layarnya yuk. Kemudian teman-teman itu dicaci maki, marah-marah. Ya, dicaci maki, marah-marah. Ya Allah, Engkau datangkan penagih dalam kehidupanku saat ini ya Allah. Menguji kesabaranku, saya sabar. Engkau datangkan ke dalam kehidupanku ya Allah anak-anak saat ini ya Allah. Menguji kesabaranku ya Allah, saya ikhlas. Saya sabar. Ya, di sini ada tanda panah, yuk teman-teman boleh dibagikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih ya yang berhadir. Ya, maka terima kemarahan itu, terima keadaan itu biar teman-teman gak marah-marah. Nah, bagaimana caranya? Yuk, bangun tidur, mau tidur, teman-teman siapkan buku syukur. Itu caranya yang pertama. Ya. Mau tidur, teman-teman siapkan buku kecil lah, ya, ukurannya inilah setengah ini, ya. Kemudian teman-teman bukunya kosong. Jangan ada garisnya. Mau nggak teman-teman menghilangkan kemarahan teman-teman? Mau nggak? Ya, ya. Mau tidur? Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tidur teman-teman sediakan buku satu aja.
Ya, satu aja, yang kecil aja, yang ukuran kesini lah, yang kecil, setengahnya ini. Kemudian jangan ada garisnya. Bukunya polos, boleh pakai HVS, boleh pakai kertas HVS ya, boleh pakai apa namanya? Ya buku kecil, kayak pokoknya yang nggak ada garis. Kenapa Bun nggak ada garis? Agar kita itu tidak, ya yang polos ya, yang polos, yang tidak ada garisnya. Ya, kalau misalkan sekarang belum ada, nggak apa-apa pakai HVS. Kalau nggak pakai yang ada garisnya nggak apa-apa. Tapi nanti diganti ya. Kenapa nggak ada garisnya? Buku gambar boleh. Biar teman-teman itu tidak pusing melihat garis-garis. Udah banyak masalah, udah banyak pikiran. Kemudian teman-teman mau menulis kok sudah ada garis-garisnya, seperti udah ada sampah. Jadi teman-teman itu ya nanti akan mengganggu. Seperti teman-teman itu pulang dari pasar. Ya, pulang dari pasar, kemudian pulang ke rumah, pusing. Kenapa? Karena banyak yang acak-acakan rumahnya. Pusing, ya. Sama dengan ketika kita mau menulis sesuatu di dalam kertas, kertasnya sudah ada garisnya, maka kita itu tidak akan tenang, ya tidak akan terganggu lah, kayak ada sampah-sampah gitu. Ya. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bun, buat ngapain Bun kok harus ada buku syukur? Biar teman-teman itu selalu bersyukur. Biar nggak marah-marah. Orang marah-marah, ingat, kuncinya karena dia tidak bisa menerima keadaan. Maka bersyukur itu salah satu agar kita bisa menerima keadaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang baru hadir silakan follow akun saya, klik tombol plusnya ya. Klik tombol plusnya. Kemudian, ya, kalau sudah teman-teman, tulislah di dalam buku itu apa yang kita dapatkan hari ini yang patut kita syukuri. Boleh dibuang nggak apa-apa Mbak, kalau sudah penuh. Ya, karena orang-orang marah-marah biasanya kenapa? Karena dia memikirkan masalah yang paling berat dalam kehidupan dia, bukan rasa syukurnya. Contoh, hari ini teman-teman itu ada masalahnya dua, ditagih sama orang, sama diomong sama tetangga misal. Ya, yuk teman-teman yang belum terapi syukur, lihat orang-orang yang suka terapi syukur, ya, maka dia akan lebih tenang, hidupnya nyaman sekali. Kenapa teman-teman itu saat ini tidak nyaman? Kenapa? Karena yang dipikirkan adalah masalah demi masalah. Masalahnya ada dua. Masalahnya ditagih-tagih sekarang belum ada duit. Kemudian sama diomong tetangga. Ada dua masalah. Oke. Ada dua masalah. Ketika teman-teman itu fokus ke sini, hari ini fokus kepada masalah ini, maka yang ada adalah teman-teman tidak bahagia hidupnya. Seakan-akan hidup itu penuh dengan masalah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seakan-akan penuh dengan masalah. Betul tidak? Oke. Maka teman-teman, ayo dilawan ini. Dengan apa? Menulis rasa syukur kita di dalam buku. Pokoknya kita ucapkan rasa syukur dengan terapi syukur ini. Sediakan buku, tulis teman-teman. Hari ini, otok-otoknya yang mana tuh? Otok-otoknya teka maning, heran yang kok. Kang Gibran. Otok-otoknya teka maning. Makasih ya teman-teman ya. Ya Allah, mohon maaf teman-teman kalau misalkan teman-teman itu datang ke saya kadang kayak gini teman-teman, kadang kaget-kaget, mohon maaf ya. Mohon maaf teman-teman, terima saya apa adanya ya teman-teman ya. Nggak usah jadi ketawa lah, anak-anak baik pancen memang. Mohon maaf ya teman-teman, nggak apa-apa, saya udah kadang-kadang kayak gitu, kadang-kadang tapi. Makasih ya. Oke yuk, putus-putus kah sinyalnya, putus-putus? Nggak apa-apa putus-putus sinyalnya, yang penting kita nggak putus hatinya. Udah aja. Udah? Nggak masalah, oke ya. Iya Bunda maklum, alhamdulillah teman-teman bisa maklum. Yang baru masuk silakan follow akun saya ya. Oke, follow akun saya. Baik.
Oke, yuk mulai yuk teman-teman, kita jalan lagi. Udah? Ya udah, ya. Iya. Kemudian teman-teman, saya ngomong apa ya tadi ya teman-teman ya? Oke ya, kalau sudah teman-teman tulis di dalam buku, teman-teman tulis di dalam buku apa yang harus teman-teman tulis, apa yang hari ini teman-teman dapatkan, ya Mbak Dewi. Apa yang teman-teman dapatkan hari ini, yang patut kita syukuri. Sebelum tidur, sediakan buku, tulis ya, tulis. Di sini tulis 1 sampai 10, mau 1, Mbak Nasi makasih ya. Nah, kalau gini nggak kaget saya, alhamdulillah ya, Masya Allah. Lanjut lah. Ayo, terus lanjut Kang. Ya wis, ayo. 1 sampai 10 atau 1 sampai 30 atau 1 sampai 3, minimal 3. Sesuatu kenikmatan yang ada dalam kehidupan kita yang saat ini kita rasakan, tulis. Tulis. Ingat, rezeki itu datang salah satunya pintunya dari pintu syukur. Maka orang-orang yang suka kufur, yang suka ngeluh-ngeluh, bukannya dapat rezeki, malah jauh dari rezeki. Maka yuk syukuri teman-teman. Jangan banyak ngeluh, domongi angel kok. Heran, syukuri. Kok Bunda marah-marah? Enggak. Lanjut ya. Oke. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, tulis. Alhamdulillah ya Allah saya sehat. Yang hil banget kok. Alhamdulillah ya Allah saya sehat. Satu sehat ya. Karena banyak sekali orang-orang yang dia banyak masalah, dia fokus kepada masalahnya, gak mensyukuri nikmat yang Allah berikan ke dalam kehidupan kita. Yang pertama tulis Alhamdulillah ya Allah saya sehat. Karena banyak orang-orang yang tidak punya hutang, banyak orang-orang yang saat ini nggak punya masalah, tapi dia nggak sehat, di ICU, sakit, bisa makan di restoran tapi dia sakit gigi, nggak enak makan. Dia itu bisa makan di hotel tapi ternyata dia nggak boleh pergi-pergi kemana-mana. Tuh, ya, paham nggak? Oke, yang pertama adalah Alhamdulillah ya Allah saya sehat. Karena nggak semua orang bisa makan dengan enak, teman-teman bisa aktivitas, bisa berkumpul dengan keluarga, bisa nganterin sekolah. Alhamdulillah. Yang kedua, Alhamdulillah ya Allah saya bisa ngantar sekolah. Tuh ya, Alhamdulillah ya Allah saya bisa antar sekolah. Tuh, syukuri. Karena nggak semua orang-orang bisa ngantar sekolah anaknya, ya. Oke, jadi jangan teman-teman berpikir ada bayar hutang pusing, padahal dia sehat badannya. Alhamdulillah ya Allah, walaupun hari ini saya ada yang nagih, walaupun hari ini saya diomong sama tetangga, tapi saya sehat, alhamdulillah. Tulis lagi yang kedua, Alhamdulillah ya Allah saya bisa ngantar sekolah anak-anak. Karena nggak semua orang bisa ngantar sekolah anaknya. Bahkan bertahun-tahun dia merantau ke luar negeri, anaknya sakit juga nggak bisa nemenin, anaknya sekolah juga nggak bisa nganterin, anak sudah gede tiba-tiba gede ada nikah, dari kecil nggak pernah ngurusin. Tuh ya, maka syukuri. Walaupun teman-teman ditagih-tagih, teman-teman saat ini ditagih ada kesalahan kita. Kenapa ada penagih? Karena teman-teman yang ngundang. Kenapa diundang? Karena teman-teman punya hutang. Oke, paham? Yuk, jangan marah-marah. Itu kesalahan kita. Sadari kalau kita salah, jangan egois. Muhasabah ya. Yuk teman-teman silakan follow akun saya. Klik tombol plusnya yang baru masuk ya. Klik tombol plusnya yang baru masuk. Kemudian diklik tombol loncengnya. Biar nanti ketika saya ada live teman-teman dapat undangan. Oke. Kemudian yang ketiga. Ya. Alhamdulillah ya Allah saya dapat transferan dari suami 100 juta. Alhamdulillah. Amin teman-teman. Amin ya. Alhamdulillah ya Allah saya dapat transferan dari suami. Alhamdulillah. Lah, orang yang dikirim 20.000 aja sama suami kok bersyukur. Banyak orang-orang yang maaf saat ini ditinggalkan sama suami, meninggal dunia. Ada yang ditinggalkan sama suami, dia punya duit tapi tergoda dengan orang lain. Ya, awas hati-hati, godaan di dunia itu banyak. Dikasih 20.000 sama suami, tapi suami ini sayang pisan. Ya,
Sayang pisan, pokoknya sayang pisan memberikan ketenangan, kenyamanan kepada teman-teman, dikasih 20.000 dan teman-teman bisa kerja dari rumah. Ini banyak orang-orang yang memiliki harta yang banyak, tapi maaf nyeleweng, maaf teman-teman. Banyak-banyak syukuri teman-teman sekarang, ya Allah, bojoku aweh 20.000 ganteng ngepol soleh. Banyak orang-orang yang nggak punya suami, suaminya meninggal dunia. Syukur, alhamdulillah teman-teman masih punya pasangan. Ada pasangan yang menyakiti. Syukur, alhamdulillah teman-teman suaminya masih bager, masih baik. Lanjut nggak? Ya. Kemudian yang ketiga, teman-teman, alhamdulillah ya Allah, hari ini saya bisa bersedekah subuh. Karena banyak orang-orang yang tidak sadar akan sedekah. Banyak duitnya tapi rewuk, banyak duitnya tapi korupsi. Itu orang-orang pemental miskin. Orang-orang yang mental miskin adalah dia orang-orang yang kaya raya sekarang, mobilnya banyak, gagah-gagahan, gagah orangnya, cantik istrinya, ya bunda. Kenapa? Julid banget sama orang korupsi. Lagi mana? Biar sadar, hei orang-orang korupsi, lihat nggak di sini? Kalian itu udah banyak duitnya, heran aku banyak rakyat Indonesia yang ditindas sama kalian tuh. Tahu ini banyak orang-orang yang makannya pakai nasi aking, di sana malah enak-enakan. Heran aku. Dasar orang miskin, orang korupsi itu. Puas banget ngomong, Bu. Ya puas. Heran kon. Ngomongin pada angel. Jangan korupsi, itu mental miskin tuh. Mendingan kita pagi-pagi teman-teman gak punya uang. Alhamdulillah saya mau bikin gula merah. Buat siapa? Emut. Ya Allah saya sedekahkan. Nih air gula ini untuk semut pagi di sedekah subuh. Rabbana taqabbal minni innaka antas samiul alim. Ya Allah, dengan sedekah subuh ini ya Allah, untuk semut ini, mut doain aku ya mut. Dengan sedekah subuh ini ya Allah, kirimkan pahalanya untuk ayah ibuku. Lapangkan kubur mereka, ampunilah dosa-dosanya. Jauhilah dari siksa kuburnya. Doakan. Sedekah subuh. Gak punya duit, tapi kesadaran kita berbagi untuk makhluk hidup, berbagi untuk orang lain, itu ada. Kalau gak punya duit, sedekah subuh, alhamdulillah ya Allah, saya bisa mendoakan orang lain hari ini. Alhamdulillah ya Allah, banyak kenikmatan Allah yang Allah berikan. Alhamdulillah saya bisa ikhtiar jualan baju hari ini. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah, maka akan ditambahkan nikmatnya sama Allah. TikTok yang sabar ya, TikTok tenang dulu TikTok, nggak usah lah kasih kayak gitu. TikTok ini ngasih tulisan-tulisan sama saya, padahal saya nggak minta, ya. Nah, tiba-tiba tulisannya kayak gini, koneksi Anda tidak lancar sehingga tidak direkomendasikan live-nya. Ya biarin, nggak apa-apa. TikTok aja yang lihat saya. Biarkan aja ya. Heran aku TikTok suka kayak gitu. Sensitif banget. Oke. Kemudian kalau sudah, tulis apapun kenikmatan teman-teman. Alhamdulillah ya Allah. Oke. Alhamdulillah ya Allah. Suami saya menyakiti saya, alhamdulillah saya bisa sabar. Ketika sabar dapat pahala. Orang-orang yang sabar maka akan diberikan kabar gembira. Lihat teman-teman, orang yang sabar, insya Allah akan kasih kegembiraan sama Allah. Kemudian yang selanjutnya teman-teman, ya teman-teman bisa cuci piring, cuci baju, semuanya beres hari ini? Beres? Alhamdulillah ya Allah, kerjaan rumah hari ini beres. Benar? Ya, beres. Karena banyak orang-orang yang dia di luar negeri, ya, anak-anaknya nyuci piring sendiri, ya, suaminya mungkin di rumah juga masak sendiri. Alhamdulillah, pokoknya teman-teman syukuri. Kalau sudah teman-teman tutup bukunya, tidur. Ini untuk menghilangkan kemarahan teman-teman yang saat ini suka marah-marah, nggak bisa menerima keadaan. Maka jangan fokus kepada masalah, tapi fokus kepada kenikmatan yang Allah berikan ke dalam kehidupan kita. Hari ini kita ditagi-tagi belum ada duitnya, terlewati nggak hari ini? Terlewati. Maka syukuri teman-teman. Walaupun ada masalah, walaupun ditagi-tagi, masih sehat, alhamdulillah. Itu, ya, terapi syukur sebelum tidur ditulis. Mau, teman-teman? Mau? Itulah terapi. Lihat keajaiban dalam kehidupan teman-teman ketika teman-teman bersyukur. Ya, yuk sharing tautan. Putus-putuskah?
Teman-teman gimana caranya ya? Teman-teman gimana kalau saya keluar teman-teman ya? Kita live di luar aja. Sebentar ya teman-teman ya. Sebentar. Kita live di luar ya teman-teman. Semoga saja baik-baik saja. Sebentar ya. Sebentar ya. Saya live di luar saja. Gimana teman-teman? Apakah aman-aman saja? Lancar-lancar aja kah? Nah, oke. Gimana kalau di sini? Aman? Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman amankah? Aman di situ? Yang nggak aman saya panas teman-teman. Ada-ada aja memang ini ya. Oke, sambil ngopi pun. Iya, kopinya ini teman-teman ya. Ntar teman-teman saya ngambil kopi sebentar. Mohon maaf ya. Ini kopinya teman-teman. Mau kopi? Mau? Ini nggak tahu punya siapa teman-teman. Ada-ada aja. Mana ada kopi di sini ya? Nggak ada kopi, puasa. Hari Senin nih. Ini tempatnya Pak Gibran ini, ada kayak gini nggak tahu ini ya. Oke, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Asbak itu mah. Lah teman-teman minta saya ngopi, ya nggak ngopi saya. Ya. Baik, yuk teman-teman langsung saja, teman-teman. Nggak apa-apa ya di sawah, lihat teman-teman. Di sawah ya. Oke, teman-teman penasaran? Tuh. Di sawah teman-teman, lihat. Di pegunungan ya. Lihat ah? Sawah kan? Enak ya. Teman-teman sini bolehlah ngerujak-ngerujak, boleh di sini. Jangan marah-marah terus, teman-teman ya. Jangan marah-marah terus ya. Cukup, jangan marah-marah terus ya. La taghdab falakal jannah. Baik, yuk teman-teman kita mulai, teman-teman. Kemudian teman-teman, ketika mau tidur teman-teman sudah menulis buku syukur, ya, maka silahkan tidur. Ya. Silahkan tidur, teman-teman. Kalau tidur teman-teman baca Quran. Baca doa. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Teman-teman tidur ya berdoa, baca kul. Ya, 3 kul. Kul huwallahu ahad, ya. Kul a'udzu birabbin nas, kul a'udzu birabbil falaq. Ya. Baca 3 kul. Kemudian ayat kursi dibaca. Ini untuk teman-teman yang suka marah-marah nih. Kalau sekarang teman-teman banyak insya Allah yang sudah bisa menahan diri ya. Terima kasih teman-teman selamat datang. Teman-teman jangan lupa, Kak Khalil, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Sri, yuk yang baru masuk silakan follow akun saya. Nanti jam 1 atau jam 1.30 saya akan memberikan materi tentang bagaimana kita melunasi hutang sedikit demi sedikit. Saya akan membahas tentang 2 metode untuk membayar hutang. Ya, silakan teman-teman ikuti dulu saya, klik tombol plusnya. Klik tombol plusnya. Oke ya, teman-teman ya. Kemudian teman-teman, ketika teman-teman mau tidur, teman-teman berdoa. Setelah berdoa, maka teman-teman yuk berterima kasih. Ya. Berterima kasih kepada badan kita. Berterima kasih kepada badan kita, kepada jiwa kita. Ya. Contohnya gimana, Bunda? Siapa di sini yang belum berterima kasih, yang nggak pernah berterima kasih kepada badan? Oke. Siapa di sini yang belum berterima kasih kepada badan kita? Siapa? Ada di sini yang belum pernah berterima kasih kepada badan? Ada nggak? Terima kasih badanku. Terima kasih karena sudah menemani kehidupanku. Terima kasih tanganku. Terima kasih kakiku. Terima kasih mataku. Terima kasih badanku. Karena sudah menemani kehidupanku saat ini. Terima kasih. Maafkan aku ya diriku, jika selama ini aku tidak bisa menghargai diriku sendiri. Maafkan aku ya kakiku, selama ini saya bawa kamu untuk ikhtiar sampai bengkak-bengkak ya Allah. Maafkan aku ya diriku, maafkan aku ya otakku, maafkan aku ya, karena aku tidak pernah memberikan kamu kesempatan untuk istirahat. Mau tidur teman-teman disuruh otak kita mikirin buat besok, bayangkan. Kapan otak kita itu untuk berpikir, kapan? Hati disuruh marah-marah aja terus. Sakit hati terus coba.
Kapan istirahat untuk hati kita? Nggak ada. Kita menghargai diri kita sendiri. Kita berkorban, pikiran kita, tenaga kita, hati kita, kita korbankan untuk orang lain. Kita berkorban untuk orang lain, menyayangi orang lain, ya, menyayangi orang lain, menghargai orang lain, membantu orang lain. Tapi diri sendiri, teman-teman, itu tidak pernah dihargai. Benar nggak? Teman-teman, 40 tahun saat ini, 50 tahun saat ini, badan ini nggak pernah diajak terima kasih. Teman-teman lebih banyak berterima kasih kepada orang-orang yang membantu teman-teman minjamkan uang. Coba orang-orang yang minjemin uang ke teman-teman, coba kalau ketemu sama teman-teman, apa nggak dihargai sama teman-teman? Lah, badan ini teman-teman dari kecil sampai sekarang nemenin teman-teman untuk bekerja, nemenin teman-teman untuk mikir otak kita. Tangan kita, tanpa ada tangan teman-teman itu nggak bisa, ya, nggak bisa cuci piring, cuci baju, gendong anak. Gimana ini tangan, apa pernah, ya Allah terima kasih ya tanganku ya, makasih ya, pernah kayak gitu? Ini badan ini yang nemenin kita dalam kondisi apapun, teman-teman, nggak pernah dihargai. Itulah orang-orang yang egois, menghargai orang lain tapi diri sendiri tidak dihargai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngelek lagi kah? Putus-putus kah? Yuk teman-teman yang baru masuk silakan share-share, tap-tap layarnya, klik tombol plusnya. Yang baru masuk silakan klik tombol plusnya. Ya, klik tombol plusnya. Oke, lancar, aman ya? Oke, baik. Klik tombol plusnya. Ya, yang masih ada tanda plusnya silakan diklik. Kemudian teman-teman klik tombol loncengnya, dipilih yang semuanya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aman, alhamdulillah. Ya, itulah teman-teman. Kenapa teman-teman itu suka marah-marah? Nih, kasihan badan kita. Coba kita itu marah sama orang lain itu membutuhkan tenaga, ototnya tegang. Kapan badan kita disuruh istirahat? Kapan? Ya, maka berterima kasihlah kepada badan. Mataku, terima kasih ya. Terima kasih karena sudah menemani kehidupanku sampai hari ini. Ini mata mau tidur aja nggak bisa disuruh istirahat dulu. Mbok ya, suruh istirahat mata kita. Hayo aja lihat handphone. Setiap hari teman-teman ini mata disuruh untuk melihat sesuatu, ya kadang ada yang maksiat. Lelah loh mata kita, mbok ya tidur dulu, tenang, ayo mataku tidur. Inilah badan kita yang sering kita sakiti, yang sering kita zolimi, teman-teman. Kita sayang kepada anak-anak kita, kita sayang kepada anak-anak kita sayang kepada pasangan kita korbankan tenaga kita, pikiran kita untuk anak-anak kita. Kita korbankan perasaan kita, tenaga kita untuk pasangan kita, ingin membahagiakan mereka. Ya, benar nggak? Ini ada apa ya teman-teman ya? Koneksinya nggak stabil loh teman-teman dok. Tetapi diri kita dikorbankan, bayangkan. Ya, diri kita dikorbankan. Bahkan sekarang teman-teman mungkin bangkrut. Mana orang-orang yang teman-teman bantu dulu? Teman-teman saat ini sedang sakit. Mana orang-orang yang dulu, ya, teman-teman bantu? Mana? Yang setia siapa? Yang setia diri kita, badan kita. Yang setia ini diri kita, tapi diri ini nggak pernah dibilang terima kasih. Ayo terima kasih. Hei diriku, makasih ya. Ayo, kita akan kerjasama mulai saat ini, nanti dan seterusnya untuk bisa membahagiakan diriku sendiri saat ini. Oke. Maka yuk teman-teman, kalau mau tidur teman-teman, yuk biar kita nggak marah-marah terus. Kasihan badan kita, kasihan kalau kita marah-marah, capek, lelah, ya. Kemudian teman-teman, setelah teman-teman berdoa, ya berterima kasih kepada badan, berdoalah kepada Allah. Apa yang teman-teman harus doakan? Ya Allah, minta sama Allah, bangunkan hamba sepertiga malam. Jangan teman-teman itu ketika mau tidur yang dipikirkan adalah gimana ya besok saya mau bayar. Ya Allah, mudahkan saya besok untuk membayar hutang saya. Ayo,
Siapa yang kayak gitu? Mau tidur yang dipikirkan gimana besok bayar sekolah, gimana besok bayar hutang. Kita nggak tahu besok masih hidup atau tidak. Bekal apa yang akan kita bawa ketika, ya? Bekal apa? Bekal apa yang bisa kita bawa ketika kita meninggal nanti dan kita nggak bangun lagi? Coba, bekal apa? Maka ketika mau tidur, teman-teman, coba minta deh saat ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, bangunkan hamba sepertiga malam, ya Allah. Bangunkan hamba sepertiga malam. Ya, coba kita minta untuk akhirat kita. Bangunkan hamba sepertiga malam. Kemudian setelah itu baru afirmasi. Afirmasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa itu afirmasi? Afirmasi itu adalah kata-kata positif yang kita ucapkan. Ya, salah satu doa dengan penuh keyakinan. Sesuatu yang belum terjadi dalam kehidupan kita, kita tarik menggunakan kata-kata yang positif. Contoh nih, teman-teman besok membayar hutang, maka teman-teman bilang, afirmasi sebelum tidur, Alhamdulillah ya Allah, saya diberikan umur panjang. Kan kita belum tahu kita diberikan umur panjang atau tidak, tapi kita afirmasikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang baru masuk silakan gabung, klik tombol plusnya ya, klik tombol plusnya. Kemudian, Alhamdulillah ya Allah, saya bisa melunasi amanah-amanah saya. Depannya pakai Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah ya Allah. Ya, Alhamdulillah ya Allah, saya bisa melunasi amanah-amanah saya. Ucap syukur teman-teman dengan kata Alhamdulillah, itu bentuk keyakinan kita. Bentuk keyakinan kita kepada Allah. Maka sesuatu yang belum terjadi dalam kehidupan kita, kita yakini demi Allah teman-teman. Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Ketika hambanya berpikir, mengucapkan dengan lisan, dengan penuh keyakinan, Alhamdulillah ya Allah, lunas hutang saya. Allah datangkan kemudahan. Alhamdulillah ya Allah, saya keluar dari riba. Alhamdulillah ya Allah, Engkau ampuni dosa-dosa hamba. Alhamdulillah ya Allah, Engkau bangunkan hamba sepertiga malam. Alhamdulillah ya Allah. Afirmasi sesuatu yang belum terjadi kita yakini, kita ucapkan dengan keyakinan, belief system. Apa yang kita pikirkan itu yang terjadi dalam kehidupan kita, ucapkanlah dengan penuh keyakinan, maka itu terjadi. Maka teman-teman kalau berdoa jangan kayak gini, ya mudah-mudahan saja lunas hutang ya Allah, mudah-mudahan saja ya Allah, semoga Engkau memberikan kepada hamba ya Allah uang untuk membayar hutang. Jangan. Alhamdulillah, langsung Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah, saya lunas hutang. Langsung aja. Jangan kata semoga, jangan kata mudah-mudahan, masih setengah tuh keyakinannya. Ya mudah-mudahan nanti saya lunas hutang saya, mudah-mudahan. Kan masih belum yakin. Tapi dengan Alhamdulillah itu sudah paling tinggi itu. Alhamdulillah ya Allah, lunas hutang saya. Alhamdulillah ya Allah, lunas hutang saya. Hakul yakin walaupun belum terjadi. Sepertiga malam. Ya, jam 3 boleh, jam setengah 3. Benar ya? Pakai Alhamdulillah. Mau tidur dan setelah tidur afirmasi. Nih, ini sebelum tidur nih. Jadi tadi teman-teman berterima kasih kepada badan, minta maaf kepada badan, kepada mata minta maaf dan terima kasih, kepada lisan kita terima kasih dan minta maaf, kepada tangan kita, kepada badan kita, kepada kaki kita terima kasih dan minta maaf. Ya itu untuk menahan kemarahan kita tuh. Teman-teman yang baru hadir selamat datang, silahkan klik tombol plus di sini. Yang masih ada tanda plusnya diklik, kemudian klik tombol loncengnya dipilih yang semua. Jadi ketika saya ada live teman-teman mendapatkan undangan dari saya. Silahkan ya, klik tombol plusnya di sini yang baru hadir. Kemudian kalau sudah teman-teman ya, tiba-tiba teman-teman itu bangun pagi, nggak dibangunkan sepertiga malam. Tiba-tiba teman-teman itu bangun pagi, nggak dibangunkan sepertiga malam. Silahkan teman-teman, datangkan penyesalan teman-teman. Misalkan teman-teman bangun pagi nih, ya Allah, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Ya Allah, Engkau bangunkan hamba subuh ini ya Allah, pagi hari ini. Engkau tidak memberikan kesempatan kepada hamba ya Allah untuk bangun sepertiga malam. Teman-teman disitulah penyesalan teman-teman datangkan. Rasa menyesal benar-benar teman-teman itu datangkan di situ. Tadi sebelum kita tidur kan kita minta sama Allah, ya Allah bangunkan hamba sepertiga malam.
Karena ciri-ciri orang-orang dirindukan sama Allah yaitu orang-orang yang dibangunkan sepertiga malam tuh. Siapa di sini yang dibangunkan sepertiga malam ke toilet sama lihat handphone doang? Itu padahal tandanya Allah sedang rindu, ya. Maka bangun sepertiga malam artinya Allah rindu. Dan ketika teman-teman bangun pagi nggak dibangunkan malam, menyesal, ya Allah. Kenapa Engkau tidak memberikan kesempatan pada hamba ya Allah untuk bangun sepertiga malam? Engkau bangunkan hamba pagi hari ini, hamba bersyukur ya Allah. Engkau masih memberikan kesempatan kepada hamba bangun pagi hari ini. Tapi hamba ingin bangun sepertiga malam ya Allah. Berilah hamba kesempatan untuk bisa merasakan menghamparkan sajadah sepertiga malam. Karena jarang hamba lakukan. Menyesal. Ya. Nah itulah teman-teman, orang-orang yang sudah dibangunkan sepertiga malam kemudian dia merasakan kenikmatan ketika menghamparkan sajadah, itulah orang-orang insya Allah akan mendapatkan hidayah. Kebaikan-kebaikan dalam kehidupan teman-teman insya Allah didapatkan. Ketika teman-teman bangun tidur pagi atau bangun tidur malam, teman-teman silakan sholat malam, bermunajat kepada Allah. Kemudian teman-teman sholat subuh, teman-teman di situ bersyukur. Kalau teman-teman gak dibangunkan sepertiga malam penuh dengan penyesalan dan minta kepada Allah, ya Allah berilah kesempatan kepada hamba bangun sepertiga malam ya Allah di waktu yang lain. Ya. Kemudian teman-teman bersyukur, alhamdulillah ya Allah, saya masih dipertemukan dengan anak-anak saya. Lihat anak-anak kita masih tidur di dekat kita, masih bersama mereka. Jangan langsung bangun, astagfirullahaladzim, ya Allah, jam pirak ya? Oh, jam 5, oh jam 9 ada bang ucek-ucek datang nanti, aduh belum ada uang. Di situ teman-teman, ketika teman-teman itu langsung marah bangun tidur, langsung gelisah, satu hari itu teman-teman gelisah terus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya, selamat datang ya teman-teman. Oh, ada di sawah itu ada. Di dalam aja yuk. Di dalam aja ya teman-teman ya. Ada suara traktor. Ada suara traktor teman-teman. Saya takut traktornya ke sini. Kita di sawah aja yuk. Di sawah. Kita di dalam aja lagi lah teman-teman ya. Gara-gara teman-teman ngomong traktor jadi sebentar ya. Nggak bisa dibuka pula teman-teman. Gimana saya nggak bisa masuk? Sebentar ya. Oke. Nah, adalah di sinilah teman-teman. Ada traktor, teman-teman takut ngikutin, saya takut. Ya, tuh, kita lagi ada di sawah, teman-teman. Indah di luar, ya gimana lah teman-teman ya. Oke, kita masuk ya. Wih, ke sini ruangannya adem, teman-teman. Sebentar ya. Oke lah, biarkan saja lah teman-teman ya. Dah, di sini agak adem lah teman-teman. Berisik kali kalau di luar teman-teman. Kalau di sini ada agak tenang, terus saya juga adem kan. Teman-teman tahu aja teman-teman ya, alhamdulillah ada alasan untuk masuk ke ruangan lagi. Kayak di kantor gitu. Ini bukan kantor teman-teman, ini pos satpam. Yuk, oke teman-teman, udah ya teman-teman. Yuk, kalau sudah teman-teman bangun tidur, teman-teman bersyukur, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya Allah, saya dibangunkan pagi hari ini. Alhamdulillah saya masih bisa melihat anak-anak saya. Alhamdulillah ya Allah saya bahagia ya Allah. Saya masih bisa merasakan hidup di dunia ini kembali. Kemudian afirmasi yuk, afirmasi. Afirmasi, alhamdulillah ya Allah, hidup saya penuh berlimpah. Alhamdulillah ya Allah, saya sehat, anak-anak sehat, keluarga sehat. Alhamdulillah ya Allah, hidup hamba semakin berkah. Alhamdulillah ya Allah, kehidupan hari ini baik-baik saja, masalah-masalah saya Engkau selesaikan dengan mudah. Walaupun nanti banyak hutang, walaupun nanti banyak bayaran teman-teman. Walaupun nanti ada bayaran. Saya dulu memiliki hutang 3,8 miliar. Ketika bangun tidur teman-teman, ya, ketika bangun tidur saya tenangin diri saya dengan cara seperti itu. Karena kalau dipikirkan, wah nanti yang bayar udah kayak, yang nagih udah kayak antri sembako. Jadi nggak usah teman-teman, saya harus bisa melewati itu. Dan yang saya fokuskan adalah saya sehat, saya bisa melayani orang-orang yang nagih. Saya bisa melewati ini, saya masih bisa ikhtiar, saya masih bisa untuk bekerja, untuk mendapatkan penghasilan, saya ikhtiar, itu aja. Jadi bangun teman-teman, apa yang saya lakukan hari ini, nanti dan seterusnya ya Allah untukmu. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Jadi ketika bangun tidur, walaupun nanti banyak bayaran, walaupun teman-teman ada beban ya Allah, saya jalani kehidupan hamba hari ini, nanti dan seterusnya untukmu ya Allah.
untukmu. Jadi apapun yang teman-teman lakukan untuk Allah, maka ketika kita lakukan untuk Allah, maka Allah kasih pahala. Udah, kuncinya itu. Ya, kuncinya itu. Maka bangun pagi teman-teman sholat, ibadah untuk Allah. Kemudian cuci piring, ibadah untuk Allah. Cuci baju, untuk Allah. Anak-anak belum mandi, mau ngantar sekolah, untukmu ya Allah. Ya Allah, dengan saya mengantarkan anak-anak saya sekolah, ya Allah. Ini mengantarkan anak-anak hamba menjadi penghafal Al-Quran. Hamba mengantarkan anak-anak saya, langkah hamba ini menjadi pahala-pahala yang akan mengantarkan saya untuk pergi ke umroh, ya Allah. Ya Allah, saya cuci piring. Hei piring, makasih ya, kamu sudah menemani kehidupanku. Kok marah-marah kayak gitu? Piring, makasih ya. Karena tanpa engkau, tanpa kamu nih piring, saya makanya pakai daun. Terima kasih piring ya. Yuk, sallallahu ala Muhammad. Cuci piring untuk Allah, ibadah. Ini ibadah, itu ibadah. Cuci piring, ibadah. Cuci baju, ibadah. Antar sekolah, ibadah. Bikin makanan, ibadah. Semua ibadah. Bagi siapa yang beriman? Bagi yang beriman semua jadi ibadah. Antar sekolah ibadah, menerima penagih datang ke rumah ibadah tuh. Kalau kita lakukan semuanya untukmu, ya Allah, saya menerima tamu untukmu, saya cuci piring untukmu, maka semua itu tidak sia-sia. Maka teman-teman yang bilang kayak gini, cuci baju belum, ini belum, itu belum, apa-apa sendiri, bagus malah teman-teman, banyak pahalanya daripada dibagi-bagi. Semua jangan jadi beban teman-teman. Yuk, apa yang kita lakukan? Lillah, untukmu. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Solatku, ibadahku, matiku untukmu ya Allah. Apa yang saya lakukan? Tidur itu ibadah, makan juga ibadah, minum juga ibadah. Apalagi? Setrika juga ibadah, happy. Apa yang kita lakukan untuk Allah, maka Allah akan memberikan pahala teman-teman. Oke, ya Allah, saya saat ini mau dagang, mau sepi, mau enggak, teman-teman enggak akan urusan, itu udah urusan Allah. Langkah hamba ini ya Allah menuju ke pasar. Mau jualan baju, mau jualan cendol, hujan, petir, geludugan, enggak masalah. Yang penting saya buktikan kepadamu ya Allah bahwa saya ikhtiar untukmu, karena Allah merubah hambanya sesuai dengan apa yang dia usahakan. Apa yang hambaku usahakan? Apa? Dia pingin umroh, apa yang dia usahakan? Oh, dia ngeluh-ngeluh aja kok. Dia meyakini dari gajinya dia bisa umroh kok. Maka gajinya sedikit ya dia nggak umroh-umroh. Coba kalau bilang, ya Allah, dengan saya jualan cendol ini, walaupun hujan, walaupun sepi, alhamdulillah saya bersyukur. Ya Allah, saya bisa ikhtiar, maka dapat umrohnya dari orang lain, walaupun dagangnya sepi. Itu udah aku yakin kepada Allah. Nggak ada kata-kata, bunda, saya jualannya sepi bun, gimana saya bisa bayar hutang? Makanya jangan berpikir dari hasil jualannya. Berpikir kalau Allah maha kaya dan Allah memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka dari mana? Dari arah manapun. Bagi siapa? Orang yang tawakal, bukan orang yang punya gaji. Allah tidak membayar orang-orang yang saat membayar hutang-hutangnya orang-orang yang punya gaji. Bukan. Benar ya? Yang baru masuk silahkan follow akun saya, klik tombol plusnya yuk sekarang. Yang masih ada tanda plusnya, klik tombol plusnya. Klik tombol loncengnya, dipilih yang semua. Jadi ketika saya ada live nanti ada undangan-undangan dari saya. Ya, nanti siang juga saya akan membahas bagaimana teman-teman bisa memiliki membayar hutang sedikit demi sedikit hutang teman-teman. Ya, nanti metode-metode apa yang harus teman-teman lakukan. Jam 1 nanti ya. Atau jam 1.30 tunggu aja. Semangat Mbak Iti, semangat teman-teman semua. Oke ya. Jadi nggak ada teman-teman, bun, gimana saya bisa bayar hutang? Emang kenapa? Dan saya mah sekarang mah nggak punya gaji. Emang Allah membayar hutang-hutang orang-orang yang punya gaji? Ya gimana kalau saya nggak punya gaji? Jangan pikirkan dari gaji. Bisa bisnis dari rumah, ya. Bisa teman-teman itu ngelakuin apa aja yang bisa teman-teman lakuin. Bantu tetangga kek. Mau bantuin orang tua, ngurusin orang tua yang lagi sakit mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, berkah dari saya, ngurusin orang tua saya, Engkau murahkan hamba. Engkau mudahkan hamba melunasi hutang-hutang hamba. Banyak orang-orang yang sakit lunas hutangnya. Orang meninggal juga banyak lunas hutangnya. Banyak? Banyak. Orang meninggal punya gaji enggak? Enggak. Orang meninggal dagangannya rame enggak? Boro-boro dagang kan udah meninggal. Terus hutangnya lunas?
ada dibayarkan sama anaknya, ada dibayarkan sama istrinya. Terus kenapa teman-teman masih memiliki badan sehat, masih memiliki kekuatan, masih memiliki akal, masih memiliki pikiran, kenapa bilang, Bunda susah nyari kerjaan, tak jemput sama saya nanti sama nenek. Mohon maaf, bercanda teman-teman, mohon maaf ya. Iya Bunda, kenapa? Mau jemput, nggak usah ikut-ikutan. Heran aku. Nah, nenek itu muncul-muncul. Udah ya teman-teman ya, diam Nek. Baik Bunda. Diam ya. Paham? Jadi teman-teman itu jangan sampai berpikir, Bunda saya mah dagangannya sepi. Makanya jangan berpikir dari dagangan bisa melunasi hutang. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah, saya langkahkan kakiku ini untuk dagangan saya, untuk dagang saya ikhtiar. Ini akan mengantarkan saya untuk umroh. Ini akan mengantarkan saya untuk lunas hutang saya. Pulang-pulang teman-teman dapat umroh gratis dari muhasabah. Amin. Amin ya. Nah ini nih. Ya Alhamdulillah. Bunda Siti yang mendapatkan umroh muhasabah, umroh gratis dari muhasabah akan berangkat bulan November. Mohon doanya ya. Dan Bunda Arsy insya Allah akan berangkat umroh. Ya. Ini saya teman-teman nanti tahun depan giliran teman-teman. Amin. Amin ya. Yuk teman-teman yang belum pernah ikut muhasabah pagi jam 5.30, ikuti live muhasabah pagi. Biasanya suka nangis-nangis di sana. Ada membaca Asmaul Husna, membaca sholawat nariyah, membaca Al-Fatihah untuk diri sendiri, dan membaca doa bersama, diaminkan ribuan jamaah muhasabah. Silahkan gabung jam 5.30 ya. Oke, silahkan ya. Baik. Kemudian selanjutnya, setelah teman-teman aktivitas, ya, setelah teman-teman aktivitas sehari-hari, maka teman-teman silahkan teman-teman memiliki kegiatan dan lakukan aktivitas hari itu tanpa beban, happy, happy, jangan beban. Tapi Bun, dan saya pusing hari ini tuh, saya diomel-omel sama orang. Emang kenapa? Ya banyak hutang. Hutang siapa yang hutang? Saya Bun. Jadi yang salah siapa? Ya saya. Uangnya kalau cair dari bank siapa yang makan? Saya. Dan terus sekarang ada penagih datang, itu karena siapa? Saya. Ya udah layani. Kenapa datang penagih? Kenapa? Karena teman-teman berdoa kepada Allah. Emang iya Bun? Ya iya. Emang doanya apa? Kok ada penagih datang Bun? Allah itu memberikan ujian kepada hamba, kepada saya saat ini Bun, berat. Emang kenapa? Banyak hutang saya Bun. Lah hutang teman-teman yang bikin, penagih teman-teman yang ngundang. Coba kalau teman-teman nggak ngutang, nggak datang penagih. Dan saat ini didatangin penagih sama Allah, itu karena Allah sedang menyelamatkan akhirat kita, biar kita menyelesaikan masalah-masalah kita di dunia. Ya, teman-teman berdoa, ya Allah lunaskan hutangku, maka didatangkan penagih sama Allah. Diijabah enggak teman-teman? Diijabah ya. Maka terima kasih ya Allah, terima kasih. Karena engkau telah mengingatkan hamba dengan penagih itu. Diingatkan sama sahabatnya, kamu punya hutang bro, berapa? 50.000. Lah orang 50.000 kayak orang punya hutang 1 miliar. Bayar, siapa tahu dia lagi butuh. Makasih ya, 50.000 ya, ya udah nanti saya bayar. Kapan? Tahun depan. Kelamaan Bunda. Oh gitu ya. Ya udah nenek aja yang bayar besok. Makasih ya Mbak, udah diingatkan, insya Allah nanti saya bayar. Terima kasih. Ya, saya ngalamin teman-teman, ya Allah, punya hutang banyak miliaran. Ya, akibat dari kemarahan demi kemarahan yang kita lakukan, teman-teman, ketika teman-teman marah, akibatnya adalah yang pertama bisa merusak hubungan dengan keluarga, dengan teman. Nenek udah makan? Belum. Kenapa? Puasa. Oh, alhamdulillah. Pamer. Enggak. Jangan ngomong sama nenek yuk. Bisa merusak hubungan antar teman, bisa merusak hubungan antar keluarga. Orang-orang yang suka marah nggak banyak teman, sahabatku. Nggak banyak teman. Orang-orang yang suka marah enggan. Rezeki sulit datang. Coba teman-teman,
Yuk kita ke sana, ke rumah sana. Nggak mau lah, dia mah suka marah-marah. Nggak enak orang suka marah-marah teh. Ya, coba kita itu misalkan nih, kita ramah, baik sama orang. Kita nggak harus cari banyak teman, tapi orang itu akan datang. Itu namanya rezeki. Makanya pelanggan-pelanggan nih, orang-orang dagangan, orang-orang pedagang nih. Ketika kita itu melayani pelanggan dengan tulus, ya, tidak marah-marah. Walaupun mungkin teman-teman masakannya biasa-biasa saja, tapi karena pelayanan teman-teman baik, memiliki magnet rezeki. Magnet rezekinya yaitu dia ramah, baik sama orang, ya. Itu akan datang pelanggan. Ini mah restoran tapi yang memiliki judes, malas, enggan. Maka kita itu jadikan kita magnet rezeki. Tidak harus kita itu mencari rezeki, tidak harus kita mencari teman, tapi rezeki akan datang. Rezeki akan datang kepada kita ketika kita memiliki magnet rezeki. Salah satunya, jangan suka marah-marah, hilangkan penyakit hati, jangan suka gibahin orang, jangan suka ngomongin orang, merendahkan orang lain, jangan suka membanding-bandingkan. Itu nggak enak, itu namanya sampah yang ada dalam diri kita. Kalau kita itu menjadi orang yang ramah, yang baik nih, ya, menghargai orang, memiliki adab, memiliki akhlak yang baik, kita itu nggak harus mencari teman yang akan datang ke dalam kehidupan kita. Ketika banyak teman-teman misalkan jualan, laku nggak? Biasanya laku, karena dia percaya kepada kita. Maka jadikan kita magnet. Kalau teman-teman ingin dikejar rezeki, ingin dikejar uang, maka ciptakan magnet ini dalam kehidupan kita. Betul nggak? Betul. Kalau nenek sudah kaya. Kaya apa? Kaya bunda. Ya udahlah. Lanjut. Kemudian teman-teman, orang-orang yang suka marah-marah, maka dia bisa menghapus amal baik. Maka orang-orang yang suka marah-marah itu menghapus amal baik. Jangan suka marah-marah. Maka kata Allah teh, la taghdab falakal jannah. Jangan marah, bagimu surga. Indah sekali. Maka ketika kita dimarahin sama orang, kita disakiti sama orang, tidak perlu kita balas dengan kemarahan. Tapi kata baginda Rasulullah SAW, balas dengan doa yang terbaik. Ya Allah, saat ini hamba sakit hatinya. Karena ada orang yang menghibahi saya, memfitnah saya, ya Allah. Saat ini ada orang yang sedang membenci saya, ngomongin saya banyak hutang, ya Allah. Ya Allah, saya sakit. Saya hilangkan penyakit hati yang ada dalam diri hamba ini, ya Allah. Saya hilangkan sakit hati hamba ini. Maka teman-teman doakan yang terbaik untuk orang-orang spesial nih. Untuk orang-orang yang menghibahi saya, memfitnah saya, mengadu domba saya, membuka aib saya saat ini. Yang sedang membicarakan keburukan hamba. Hamba memaafkan mereka. Ih, lihat, keren banget nanti. Saya memaafkan mereka, ya Allah. Bahagiakanlah kehidupan mereka, ampunilah dosa-dosa mereka. Jika ada di antara mereka sedang sakit, sembuhkan. Jika ada di antara mereka memiliki hutang, lunaskan. Jika mereka saat ini dalam ujianmu, lapangkan hati mereka. Jika mereka saat ini sedang dalam maksiat, ya Allah, datangkan hidayahmu untuk mereka, orang-orang yang menyakiti hamba saat ini. Maka malaikat akan mendoakan kita sesuai dengan apa yang kita doakan kepada mereka. Akan balik kepada diri kita. Masya Allah, itulah hati. Hati di atas rata-rata, teman-teman. Memiliki jiwa di atas rata-rata. Memiliki shawl. Maka tidak, teman-teman, kayak gini. Mak, apa? Kamu kemarin diomongin loh sama tetangga. Diomongin apa? Katanya kamu kemarin itu ditagih-tagih sama rentenir. Sampai kamu tuh ngumpet-ngumpet di belakang. Enggak kok. Kata siapa? Orang saya ke belakang kemarin itu ke kandang ayam. Ngejelasin. Buat apa? Buat apa? Nggak penting kita itu ngejelasin apa yang mereka ingin tahu tentang kehidupan kita. Nggak penting kita buang-buang waktu untuk menjelaskan kepada orang-orang yang kepo. Katanya kamu punya masalah sama siapa? Sama Pak RT. Diam. Kamu katanya ada masalah sama suami ya? Kepo-kepo dia. Nggak usah ceritakan. No comment, no mikir, no jengkel, no komen. Jangan komenin apa yang mereka omongkan tentang hidup kita. Jangan komenin apa yang terjadi dalam kehidupan orang lain. Wih, dia bikin WA. Pasti dia ngomong saya. Awas aja nanti. Nggak penting. Dia mau bikin status, dia mau gimana-gimana, mau menghibahi kita, biarkan saja. No comment. Jangan komenin orang-orang yang suka
ngomongin kita, biarkan saja. Karena kita butuh waktu, nggak lama teman-teman. Kita harus lebih cepat untuk bangkit dari keterpurukan. Kita harus lebih cepat untuk bisa move on dari kehidupan saat ini. Bangkrut, banyak hutang, kita harus move on teman-teman. Gak banyak waktu kita memikirkan orang-orang yang tidak suka kepada kita. Karena apa? Semut di seberang lautan akan jelas kelihatan. Tapi gajah di pelupuk mata tidak akan pernah kelihatan. Keburukan orang, kesalahan orang, itu yang akan dicari-cari sama orang-orang yang benci kepada kita. Tapi kebaikan kita kepada orang-orang yang pernah kita bantu tidak akan pernah kelihatan. Paham? Yuk, yang baru masuk silakan teman-teman. Yang baru masuk silakan teman-teman follow akun saya, klik tombol plusnya. Klik tombol plusnya ya. Klik tombol plusnya. Oke. Yang kedua, jangan pikirkan mereka. Bun, saya nggak enak makan, nggak enak tidur, masuk rumah sakit saya, Bun. Emang kenapa nggak keren banget masuk rumah sakit mikirin orang yang nyakitin? Mereka aja enak-enak makan, kok kamu malah ngeluarin uang buat bayar rumah sakit? Lebih baik daripada kamu nggak enak makan, nggak enak tidur. Mikirin masalah, masalah masih terus berjalan. Mikirin ujian, ujian terus berjalan. Mikirin orang-orang yang menyakiti kamu, mereka tetap menyakiti kamu, ngomongin kamu di belakang. Kok kamu malah nyiksa diri kamu? Makan yang banyak, olahraga. Tunjukkan kepada diri sendiri kalau kamu mampu. Ini malah badan kita itu disakiti. Ngeluarin uang buat bayar rumah sakit, lebih baik buat bayar hutang atau kebutuhan. Jalanlah sama anak-anak. Benar? Gitu caranya ya. Ah, Bunda pemintar ngomong aja. Ya kalau saya nggak ngomong gimana? Masa saya diam aja? Itu yang saya lakukan ketika saya memiliki kebangkrutan 3,8 miliar. Banyak sahabat meninggalkan saya ketika saya sukses, banyak orang datang. Ketika saya bangkrut, banyak orang meninggalkan. Apakah saya harus berontak? Jangan tinggalkan aku, ngapain kayak gitu? Udah, saya terima ya Allah. Saat ini saya sendiri. Tanda-tanda Allah rindu kepada hambanya, yaitu hambanya sendirian, sudah tidak percaya kepada sahabat, sudah tidak percaya kepada siapapun, akhirnya dia merasa sendiri. Maka ketika dia merasa sendiri, saya sudah tidak ada siapa-siapa, hanya badan ini dan Allah. Kalau bukan saya yang akan bangkit, siapa lagi? Gitu, maka dia muncul semangat baru. Sudah tidak bergantung kepada sahabat banyak yang meninggalkan, saudara banyak yang meninggalkan, banyak yang menyalahkan, pasangan diajak ngobrol malah menyalahkan, anak-anak dia sibuk dengan kesibukan dia sendiri. Betul. Fokus kepada apa? Kita tingkatkan level kita. Nggak usah pikirkan orang yang nyakitin kita, nggak usah. Kepikiran boleh, tapi jangan dijadikan teman-teman itu menjadi beban, merusak badan kita, nggak usah. Yang ketiga, no jengkel, jangan jengkel. Hilangkan kemarahan-kemarahan. La taghdab falakal jannah. Sabar, terima banyak orang yang sedang ngomong teman-teman banyak hutang. Sabar, banyak tetangga mungkin yang sedang ngomong teman-teman rumahnya mau dilelang. Sabar, tenang, tahan segala sesuatu yang tidak suka dalam kehidupan kita. Diomong orang, teman-teman gak suka, jangan marah. Sabar, sabar, sabar. Kata Allah, la tahzan, jangan sedih ya, jangan sedih. Sabar, sabar. Sekarang kamu ditagih-tagih, mau keluar dari riba, rumah mau dilelang, mobil mau diambil, la takhaf, jangan takut diomong orang, jangan takut, la takhaf, innallaha ma'ana. Bersama kesulitan ada kemudahan, fa inna ma'al usri yusra. Itu kesulitan ada kemudahan, demi Allah. Saya dicaci maki, saya dapat umroh gratis. Dicaci maki, dapat usaha baru. Dicaci maki, ditagih-tagih, dipermalukan di media sosial, saya dapat apa lagi? Saya dapat sahabat-sahabat baru. Itu Allah itu benar loh, nggak ada Allah itu salah. Demi Allah, hanya kita yang salah. Ya, Masya Allah. Ya, yang baru masuk silakan klik tombol plusnya ya. Klik tombol plusnya, di sini ada tombol plus. Yang belum diklik, yang belum kenalan dengan saya, yang belum bersahabat dengan saya, silakan diklik tombol plusnya. Kemudian klik tombol loncengnya. Ada tombol lonceng, pilih, teman-teman pilih yang semua. Kemudian teman-teman lihat video-video saya, di-share di sana, komentarin ya. Kalau itu bermanfaat, share-share. Kemudian ada juga YouTube, teman-teman. YouTube saya itu tidak ada campuran video dengan yang lain. Jadi hanya video saya. Kalau ada YouTube saya, teman-teman menemukan YouTube. YouTube tahu YouTube? Kalau ada yang menemukan itu video saya, tapi campuran dengan yang lain, campuran dengan ustadz atau ustadzah yang lain, berarti itu bukan akun saya, abaikan tolong.
abaikan. Pilih yang punya saya yang ada di profil, itu YTP saya, tidak ada campuran manapun. Ya, oke, baik, lanjut nggak teman-teman? Ya, apa tadi? No mikir, no jengkel, jangan jengkel. Oke, makasih ya. Nanti jam 1 saya akan memberikan materi bagaimana kita bisa melunasi hutang sedikit demi sedikit. Hakul yakin. Beres lunas hutang kita. Beres hutang kita. Oke? Lanjut. Bosan nggak teman-teman? Takut bosan? Bosan aku. Nenek mah bosan. Udah sana pergi aja. Jangan di sini. Neneknya suka ikut-ikut. Bunda jahat. Enggak, baik kok. Ya. Perhatikan, ya. Hadis riwayat Tirmizi. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, kemarahan adalah bara api di hati. Tidakkah kalian lihat wajah orang yang marah memerah dan matanya memerah? Betul nggak? Orang-orang yang dia itu marah-marah maka, nggak enak, hatinya nggak enak, ototnya nggak enak. Teman-teman pernah dengar rentenir nggak yang suka marah-marah? Marah-marah. Makanya teman-teman jangan ada urusan dengan kayak gituan. Marah-marah pula. Suka dimarah-marah teman-teman. Ya. Kalau teman-teman nggak pengen dimarah-marah sama penagih, udah mulai saat ini jangan ngutang lagi ya. Fokus kepada Allah untuk apa? Mendatangkan penghasilan. Ya, penghasilan. Fokus penghasilan. Bukan utang, bukan. Penghasilan. Bisnis baru, rezeki baru, uang baru, baju baru, semuanya rezekinya baru. Teman-teman tidak ada ngutang, kali lubang, tutup lubang, enggak sama sekali. Enggak, saya enggak setuju. Bunda, boleh enggak syariah? Syariah boleh enggak untuk ngutang syariah? Boleh. Riba enggak? Kalau benar-benar syariah. Tapi saya tidak menyarankan kepada teman-teman, enggak usah cari syariah, enggak usah cari hutang riba, enggak usah cari hutang-hutangan yang lain. Yang dicari saat ini adalah rezeki yang Allah datangkan ke dalam kehidupan kita, nggak harus kita ganti. Karena kalau kita ngutang walaupun bukan riba, kita harus ganti di akhirat kita kalau kita meninggal nanti. Ayo. Maka jangan ngutang lagi yuk. Semangat ya. Nanti teman-teman di siang hari ya, arisan bukan riba. Kemudian kenapa teman-teman itu saat ini marah-marah? Karena dia memiliki ego dan hawa nafsu yang tidak terkendali. Maka berdoa, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Allahumma layyin li qalbi. Ya Allah, lunakan hatiku biar aku tidak marah-marah kepada orang-orang yang menyakitiku. Ya, itu untuk menghindari kemarahan demi kemarahan. Dilatih, jaga emosi. Ketika teman-teman itu mau marah, tahan dulu. Teman-teman bisa ambil air wudhu. Kemudian teman-teman juga bisa sholat, ya. Kalau teman-teman misalkan lagi berdiri, teman-teman duduk, ya. Coba tenang dulu, pikiran-pikirannya positif aja. Jadi biar teman-teman itu tidak marah-marah, ya. Saat marah teman-teman, diamlah, jangan bicara. Jadi kalau teman-teman itu marah, ayo kamu ngomong, papi. Pi, ayo ngomong. Oh, papinya sabar, dia diam. Entar dulu. Orang disuruh ngomong, nggak ngomong-ngomong, papihnya diam, ya diam. Ini biasanya yang cerewet siapa? Perempuan yang cerewet atau laki-laki? Nggak ada yang cerewet ya. Ya. Kemudian jika berdiri maka duduklah. Jika duduk maka berbaringlah. Tenang dulu. Ini mah teman-teman petantang-petenteng. Yang satu berdiri, ya sudah. Kalau kayak gitu mau gimana? Ngerujak bareng kayak. Ya. Kemudian apa? Ambil air wudhu, karena air wudhu itu bisa merendamkan kemarahan. Air wudhu itu, teman-teman, itu merendamkan kemarahan. Jadi kalau Kak Gibran diajak berantem sama istrinya, awas aku mau ambil air wudhu. Entar dulu Papa Gibran, entar dulu. Sini dulu. Entar dulu ya, saya mau ambil air wudhu dulu. Ayo ngomong. Tenang dulu, ambil air wudhu. Ya, oke teman-teman, ingat ya, Allah itu sangat-sangat suka dengan hambanya yang menahan kemarahan, oke? Dan orang-orang yang menahan marahnya serta memaafkan orang lain, Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Itu ada di dalam Al-Quran surah Al-Imran
ayat 134, indah sekali pesan dari Allah. Allah suka dengan orang-orang yang menahan kemarahan. Hei ibu-ibu, apa bunda? Janganlah marah-marah. Kenapa? Karena Allah tidak suka dengan orang